Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah mereka berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari dilakukan. Selamat malam, kembali lagi bersama Kuari. Tradisi. Kita semua tahu kalau tradisi biasanya sudah ada sejak nenek moyang dulu dan pastinya positif ya. Nah, kali ini kita akan membahas tradisi yang cukup aneh ya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen yang banyak agar bisa selalu berkembang dengan konten yang menarik. So, kita sedang berada di segmen Doyan Cerita. Dahulu kala, jutaan wanita di Cina menginginkan sepasang kaki lotus atau teratai yang tingginya 4 inci atau kurang. Sejak usia muda, wanita di sana sudah siap mengikat dan menekuk kakinya untuk mendapat kaki impiannya. Pengikatan kaki ini biasanya dilakukan oleh anak perempuan antara usia 4 dan 6 tahun. Mereka tidak hanya menjaga kelunturan otot agar kaki terbentuk dengan baik, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi rasa sakit dalam prosesnya. Ada beberapa alasan mengapa tradisi ini disebut kaki lotus atau teratai. Pertama, kakinya harus diikat sempurna hingga membentuk bunga teratai yang tertutup. Untuk membentuk kaki teratai, kaki anak harus direndam dalam air hangat. Kemudian jari-jarinya, kecuali jempol, ditekuk di sepanjang telapak kaki. Dan kain sutra atau katun digunakan untuk membungkus kaki hingga dewasa. Perlu dicatat nih bahwa setelah diikat dengan kain, tidak seorang pun kecuali calon suaminya yang boleh melihat kaki wanita tersebut. Dan inilah simbol kesetiaan bagi mereka. Wanita dengan kaki terikat mengalami kesulitan berjalan. Oleh karena itu, wanita menggunakan otot pinggul, paha, dan bokong untuk memudahkan gerakan. Ini membuat tubuh mereka menarik bagi pria Tionghoa saat itu. Kaki teratai dianggap sebagai simbol kesetiaan seorang wanita kepada suaminya. Wanita berkaki kecil membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga baik-baik dan tidak selingkuh atau lari dari suaminya. Selanjutnya ada tradisi yang bernama Ikipale. Setiap suku memiliki ritualnya masing-masing untuk menunjukkan kesedihan atas kehilangan anggota keluarga. Mulai dari ritual standar hingga yang sangat ekstrim seperti yang dilakukan suku Dani. Bagi suku yang tinggal di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Karena itu, jika kehilangan anggota keluarganya, mereka langsung memotong ruas jarinya. Nah, tradisi inilah yang dikenal dengan nama Ikipale. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, tangisan saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit karena memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Ikipale adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Terkadang mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jarinya. Mereka akan menggigitnya hingga putus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan, namun sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tradisi Ikipale ini sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama. Meski begitu, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi Ikipale. Nah, ini yang terakhir, menyetrika payudara. Semua wanita di berbagai negara hidup dengan tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Tradisi yang agak aneh dan agak ekstrim adalah menyetrika payudara. Tradisi atau praktik berbahaya ini hanya ditemukan di beberapa negara di Afrika. Praktik penyetrikaan payudara atau kadang-kadang disebut sebagai perataan payudara adalah praktik berbahaya yang umumnya dilakukan dengan berulang, menekan, menyetrika, menggosok, atau memijat payudara. Selain itu, praktik ini juga dilakukan dengan menggunakan benda keras atau panas untuk mencoba menghentikan atau menunda pertumbuhan payudara sehingga menjadi datar atau menghilang.
Setrika payudara juga dapat berupa membungkus atau mengikat perban dengan ketat. Selain itu, bisa menggunakan kompres elastis, kain, atau di sekitar dada anak perempuan. Praktik ini kabarnya dilakukan untuk membantu menyamarkan permulaan pubertas pada anak perempuan. Hal ini diyakini untuk membantu menghalangi perhatian pria dan melindungi para perempuan dari pelecehan seksual, penyerangan, eksploitasi, dan pemerkosaan atau penyakit menular seksual. Nah, itu dia tadi beberapa tradisi yang cukup aneh di dunia. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe. Aku Ari pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.